Semakin berat cobaan seseorang dan ia sabar serta bertawakal kepada Allah, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan semakin datang bertubi-tubi cobaan kepada seseorang dan ia tetap teguh dan bertawakal kepada Allah, maka ia sedang menuju puncak kejayaan dan kemuliaan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, dan apabila kebenaran telah datang, maka sirnalah kebatilan. Pangdam Jaya, soal video orang berbaju loreng copot baliho Habib Rizik mengatakan, itu perintah saya. Ingat ya, saya katakan, ya, itu perintah saya, ya, dan ini akan saya bersihkan semua. Pernyataan tegas Pangdam Jaya, kalau perlu FPI bubarkan saja. Akan saya bersihkan, tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan, dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Bagaimana begitu? Tapi kita ini revolusi akhlak. Revolusi yang lain sih bukan dari Nabi Muhammad. Revolusi akhlak, yaitu memberikan usulan terbaik pada pemerintah dan mencerdaskan umat dengan ceramah-ceramah sehingga taubat orang yang berbuat jahat itu taubat. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Ya, Polri akan, karena pasti tujuannya baik untuk republik ini, untuk negara ini. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Polri hadir untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. Ormas-ormas Islam ini tidak bisa dihabisi dengan apapun. Andai dibubarkan HTI, FPI, NU, Muhammadiyah, dibubarkan, naik PKI, bubar semua, tetap akan muncul lagi, muncul. Kenapa? Itu janji Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama ini, na'udzubillah, 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 fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Maka tak pernah ada hilang. Indonesia adalah warisan ulama dan santri yang memperjuangkan kemerdekaan republik ini. Dia Pangeran Diponegoro. Bagaimana pakaiannya? Pakai baju tentara, polisi, apa? Imam Bonjol. Bagaimana pakaiannya? Pakai sorban? Pakai jubah? Pakai imamah? Nggak pakai piki polisi? Nggak pakai baju tentara? Loh kenapa? Karena belum ada tentara, polisi lahir belakang. Bahkan yang mendirikan tentara, saudara, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Siapa dia? Ustadz Madrasah Ibtidaiyah. Negara ini tuh kan mereka semua gitu. Ya. Kalau kita terus mulai dikacaukan, dipecah hanya karena ini, itu yang saya bilang akan membuat polemik itu tidak berhenti. Pilihannya hanya dua lah. Presiden memanggil, DPR memanggil Panglima TNI, ya kan? Coba terangkan maksudnya apa dan bagaimana. Polisi juga dipanggil. Karena kalau tadi saya balik ke kalimat penyerbuan, ini kita belum selesai. Ini masalah, ada dua hal yang menurut saya bahaya sekali dalam pernyataan kemarin itu dari Panglima TNI. Menggunakan, betul beliau itu Panglima TNI, betul punya alur komando ke bawah, tapi TNI itu bukan punya Panglima TNI. TNI itu punya rakyat Indonesia, semuanya. Lintas agama, lintas apapun, lintas etnis, lintas apa. Sekali lagi ya, sekarang saya harus bicara seperti ini. TNI punya rakyat Indonesia, semua. Lintas agama, lintas ras, lintas apapun. Tentu TNI tidak boleh berpolitik. TNI harus menjadi alat negara yang memberikan rasa aman bangsa ini terhadap gangguan dari luar. Berbahaya kalau memperhadapkan masyarakat sipil dengan TNI, ya pasti tidak seimbang, karena TNI kan mestinya melindungi rakyat, melindungi negara ini, bukan berhadapan dengan rakyat ya. Ingat ya, saya katakan, ya, itu perintah saya, ya, dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi
dan segala macam. Ya, saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Gimana begitu? Tapi kita ini revolusi akhlak. Revolusi yang lain sih bukan dari Nabi Muhammad. Revolusi akhlak itu memberikan usulan terbaik pada pemerintah dan mencerdaskan umat dengan ceramah-ceramah sehingga taubat orang yang berbuat jahat itu taubat. Yang akan mengatakan bahasa ini bukan orang yang beragama. Indonesia adalah warisan ulama dan santri yang memperjuangkan kemerdekaan Republik ini. Dia pangeran Diponegoro. Bagaimana pakaiannya? Pakai baju tentara, polisi, apa ulama? Imam Bonjol. Bagaimana pakaiannya? Pakai sorban? Pakai jubah? Pakai imamah? Nggak pakai biji polisi? Nggak pakai baju tentara? Loh kenapa? Karena belum ada tentara polisi lahir belakang. Bahkan yang mendirikan tentara, saudara Panglima Besar Jenderal Sudirman. Siapa dia? Ustadz Madrasah Ibtidaiyah. Negara ini tuh kan mereka semua gitu. Kalau kita terus kemudian dikacaukan, dipecah hanya karena ini, itu yang saya bilang akan membuat polemik itu tidak berhenti. Pilihannya hanya dua lah. Presiden memanggil, DPR memanggil Panglima TNI, ya kan? Coba terangkan maksudnya apa dan bagaimana. Polisi juga dipanggil. Karena kalau tadi saya balik ke kalimat penyerbuan, ini kita belum selesai. Ini masalah ada dua hal yang menurut saya bahaya sekali dalam pernyataan kemarin itu dari Panglima TNI. Menggunakan betul beliau itu Panglima TNI, betul punya alur komando ke bawah, tapi TNI itu bukan punya Panglima TNI. TNI itu punya rakyat Indonesia semuanya, lintas agama, lintas apapun, lintas etnis, lintas apa. Sekali lagi ya, sekarang saya bicara seperti ini. TNI punya rakyat Indonesia semua, lintas agama, lintas ras, lintas apapun. Tentu TNI tidak boleh berpolitik. TNI harus menjadi alat negara yang memberikan rasa aman bangsa ini terhadap gangguan dari luar. Berbahaya kalau memperhadapkan masyarakat sipil dengan TNI, ya pasti tidak seimbang, karena TNI kan mestinya melindungi rakyat, melindungi negara ini, bukan berhadapan dengan rakyatnya. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi TNI adalah anak kandung rakyat. Maka saya ingatkan umat Islam dan para ulama menjaga bangunan ini, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena yang membentuk pun umat Islam. Jangan tuduh umat Islam yang akan merusak. Gak mungkin yang membangun kok merusak, tidak mungkin. Maka sejak awal saya sinis, saya tidak suka bagi siapapun kalangan yang menyudutkan, yang mengatakan ulama radikal, kriminal ulama. Itu tidak benar. Mana mungkin dia yang bangun dia akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Maka jangan coba-coba mengadu domba. Jangan coba-coba mengombok-ombok. Pasti akan bangkit. Saya minta pertanggungjawaban. Baik, kau mau bubarkan FPI silakan. Tapi kami minta bubarkan semua pelacuran di Indonesia. Jangan FPI bubar, pelacuran ente piara. Kira-kira jelas tidak? Jadi adil saudara. Kalau adil enggak apa-apa. Saya enggak pusing kok. FPI mau dibubarin saya enggak pusing. Karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada FPI, enggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk kita perjuangkan. Siap menegakkan yang hak, siap melawan kemunkaran. Takbir. 1. Pangdam Jaya akhirnya mengakui bahwa suara kerasnya memang ditujukan ke IBHLS dan FPI, dan mengaku juga bahwa dia yang instruksikan jajarannya untuk menurunkan semua baliho IBHRS, bahkan secara terbuka menantang perang FPI. Ada barbaju loreng menurunkan baliho habis. Itu perintah saya. Kalau perlu FPI bubarkan aja tuh. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Setelah ini kita cabutin tuh. Siap. 2.
Pangdam Jaya mestinya tantang para separatis yang telah membunuhi rakyat dan pejabat serta anggota TNI di Papua secara terbuka, dan kirim pasukan ke sana bukan menakut-nakuti rakyat yang menyintai IBHRS dan bersimpati kepada FPI. KPNOPM dan rakyat Barat bahwa Federal Kolonial Indonesia tidak boleh lagi berkibat di Papua. Tidak boleh berkibat di Papua Barat. Federal Kolonial harus dicabut dari tanah Papua. Federal Kolonial harus dibakar. Federal Kolonial harus dibakar. Federal Kolonial harus dibakar. Penyerangan kami adalah suatu sikap kami yang mau disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia. 3. IBHRS dan FPI bukan milisi bersenjata, tapi rakyat sipil biasa yang berjasa besar dalam bidang kemanusiaan, sehingga tidak pantas ditantang perang oleh Pangdam Jaya. Tapi IBHRS dan FPI sebagai rakyat NKRI sejati tidak pernah takut lawan kezaliman siapapun demi bela agama, bangsa, dan negara. Ayo siaga jihad. Neo PKI berhasil masuk ke semua lini. Neo PKI peralat Polri dan gebuk Islam. Neo PKI adu domba FPI dengan TNI. Neo PKI akan sabotase IBHRS. Neo PKI adu domba agama dan Pancasila. Neo PKI mau ganti Pancasila dengan Ekasila dan Trisila. Ayo ganyang Neo PKI. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, berdarah untuk agama dan negara, tercipta kematian murah harganya. Maju ayo, maju ayo, terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa di agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan bendera Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah, berdarah. Kalau jadi saksi Allah, mati syahid adalah hari raya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para
pejuang agama. Bangkitlah wahai para singa-singa Allah, bangunlah sudah di depan mata, lawanlah kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Rambutlah maju, ayo maju, ayo terus maju. ABC pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela bina demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak